Halo semuanya, perkenalkan namaku Ade Supreno Saputra dan selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, di video kali ini kita bakal membahas sebuah buku yang bukan cuma menarik dari segi cerita nih teman-teman, tetapi juga punya makna yang dalam banget tentang kehidupan, sejarah, dan cara manusia memandang bangsanya sendiri. Dan buku yang akan kita bahas pada hari ini adalah novel legendaris karya Pramudia Anantur yang berjudul Anak Semua Bangsa. Jujur aja nih teman-teman, ini bukan tipe novel yang cuma dibaca buat hiburan, buat gabut-gabutan, lalu selesai gitu. Tapi buku ini tuh beda teman-teman. Semakin dibaca, semakin terasa kalau ceritanya bukan cuma tentang masa penjajahan Belanda, tapi juga tentang bagaimana manusia perlahan sadar kalau dirinya hidup di dalam sistem yang enggak adil. Nah, novel ini adalah bagian kedua nih teman-teman dari trilogi setelah Bumi Manusia. Mungkin teman-teman kalau tahu ya buku Bumi Manusia, atau mungkin teman-teman juga udah baca buku Bumi Manusia itu seperti apa. Karena kalau di buku Bumi Manusia ini, buku yang pertama, itu tuh lebih banyak melihat konflik cinta antara Minke dan juga Analis. Terus soal keluarga dan perjuangan si Minke ini mempertahankan harga dirinya sebagai seorang pribumi. Maka di Anak Semua Bangsa itu ceritanya berkembang lebih luas teman-teman. Nah, di buku ini kita bakal melihat bagaimana Minke mulai memahami kenyataannya seorang hidup pribumi atau seorang hidup rakyat kecil gitu. Dia mulai sadar kalau pendidikan dan modernitas yang selama ini dia bangga-banggakan gitu, ternyata nggak cukup nih teman-teman untuk mengubah nasib bangsanya. Dan yang paling menarik, perubahan cara berpikir tokoh Minke ini di novel ini itu ditulis sangat smooth, sangat luas, sangat perlahan-lahan dan sangat realistis gitu. Kenapa? Karena kita bisa melihat bagaimana seseorang yang awalnya itu membangga-banggakan gitu sistem bangsa Eropa gitu, mulai-mulai tuh mempertanyakan gitu siapa dirinya yang sebenarnya, terus kenapa bangsanya tertindas, dan kenapa penjajahan tuh bisa begitu kuat gitu menguasai kehidupan manusia di bangsanya, terkhusus seorang pribumi gitu. Nah, bisa dibilang Anak Semua Bangsa ini adalah novel tentang kesadaran. Kesadaran bahwa penjajahan bukan cuma soal perang dan senjata, tapi juga tentang bagaimana suatu bangsa dibuat merasa rendah, bodoh, dan tidak pantas berdiri sejajar dengan bangsa lain nih teman-teman. Makanya di novel ini tuh terasa sangat kuat emosionalnya gitu. Kayak bahkan mungkin kalau ditarik ya dari Anak Semua Bangsa ini ke zaman sekarang itu masih relevan sepertinya ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas novel ini ya. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran, terus juga kan apalagi Anak Semua Bangsa ini tuh dianggap sebagai salah satu karya sastra terbaik di Indonesia nih teman-teman. Jadi tonton ya videonya sampai habis. Oke, jadi novel Anak Semua Bangsa karya Pramudia Anantur ini adalah lanjutan dari Bumi Manusia dan masih berfokus pada tokoh utama yang bernama Minke, seorang pribumi terpelajar di masa penjajahan Belanda. Di awal cerita, Minke tuh masih sangat mengagumi pendidikan dan budaya Eropa nih teman-teman. Dia percaya kalau modernitas dan ilmu pengetahuan bangsa Barat adalah jalan menuju kemajuan untuk bangsanya. Tapi nih, semakin lama dia tuh mulai ngelihat langsung gitu bagaimana rakyat pribumi hidup dalam kemiskinan dan ketidakadilan akibat sistem kolonial.
Minke itu mulai sadar kalau penjajahan bukan cuma soal kekuasaan, tapi juga soal bagaimana rakyat dibuat merasa rendah dan tidak berharga di tanahnya sendiri. Nah, perjalanan hidup Minke ini berubah ketika dia bertemu banyak orang yang membuka pikirannya. Salah satunya adalah Jean Marais, seorang seniman asal Prancis yang bijaksana dan sangat manusiawi. Dari tokoh-tokoh yang ia temui ini, Minke tuh mulai memahami penderitaan seorang pribumi gitu, dan perlahan tumbuh rasa nasionalismenya di dalam dirinya gitu. Nah, di dalam novel ini juga Minke mulai menggunakan tulisannya dia itu sebagai alat perjuangan. Dia sadar bahwa kata-kata bisa menjadi senjata untuk melawan ketidakadilan dan membuka mata banyak orang. Nah, tokoh-tokoh penting dalam novel ini sama sih kayak novel Bumi Manusia. Masih Minke yang jadi tokoh utama, terus Jean Marais, sosok yang membuka cara pandang Minke gitu tentang kehidupannya, dan Nyai Ontosoro, perempuan kuat dan cerdas yang tetap menjadi simbol perlawanan. Terus juga ada Ko Ah-so, tokoh keturunan Tionghoa yang menunjukkan bahwa diskriminasi kolonial juga dirasakan oleh kelompok lain. Lewat Ko Ah-so nih, Pramudia memperlihatkan rumitnya nih hubungan sosial pada masa penjajahan. Hal yang paling menarik dari novel ini adalah bagaimana Pramudia Anantur menggambarkan kolonialisme dengan sangat realistis, bukan cuma lewat kekerasan fisik, tapi juga lewat pendidikan, status sosial, dan cara berpikir manusia. Bahasa yang digunakan memang cukup berat dan filosofis, tapi justru itu yang membuat novel ini terasa dalam dan penuh makna. Nah, menurut aku nih, pesan terbesar dari buku ini adalah penjajahan paling berbahaya adalah ketika suatu bangsa dibuat merasa rendah terhadap dirinya sendiri. Secara keseluruhan, Anak Semua Bangsa adalah novel yang bukan cuma menceritakan sejarah, tetapi juga mengajak pembaca berpikir tentang identitas, kemanusiaan, dan perjuangan bangsa. Oke, baik. Sampai bertemu di bulan depan, kita akan bahas novel-novel atau buku-buku lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.